Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lin Chao sedang kabur dari Lei Hu. Lalu Lin Chao terpojok, gak ada jalan keluar. Sekarang hanya tersisa jalan ini. Dalam hati Lin Chao, selesai sudah, aku pasti akan dibunuh. Saat Lei Hu datang ke arah Lin Chao, ada sepasang tangan muncul dari tembok dan langsung menarik Lin Chao. Saat mereka melihat, gak ada siapapun. Bagaimana bisa? Dalam hati Lin Chao, mereka gak bisa melihatku. Bagaimana mungkin dia bisa kabur? Saat Lin Chao melihat name tag-nya, dia adalah seorang inspektur, namanya Shilili. Sial, seseorang berkata, "Tuan, aku menemukan barangnya. Ya udah, ayo." Lalu Lei Hu dan yang lainnya pun pergi. Rasanya seperti akan mati. Itu tadi penyamaran yang hebat. Apa kau seorang sionik? Apa nama skill ini? Terima kasih. Apa itu kau yang melempar batu tadi? Iya, itu benar. Lin Chao berkata, "Kau juga melihat Lei Hu dan si pembunuh. Mereka pasti berkolusi. Kasus baru-baru ini termasuk yang terjadi di sekolahku. Mungkin dilakukan oleh mereka. Orang yang bersama dengan pembunuh bertopi tadi adalah Lei Hu." Wanita itu berkata, "Apa kau punya bukti?" Lin Chao membalas, "Bukankah kau inspektur sionik dari asosiasi? Periksa aja dia, kau pasti akan menemukan bukti." Shilili menjelaskan, Lei Huang adalah pemimpin kelompok ke-9 asosiasi, kelompok pendeteksi pembunuhan. Apa kau bisa mengajukan kasus ini untuk diselidiki hanya dengan satu kalimat? Apa mungkin? Departemen asosiasi memiliki perencanaan yang ketat. Jika kau ingin mengajukan kasus, kau memerlukan setidaknya bukti paling dasar. Kalau enggak, kau hanya akan mendapat masalah sendiri. Kita nggak akan bisa menyelidiki Lei Hu. Nyerah aja. Hei Shili, selama ada bukti dasar, kita bisa mengajukan kasus untuk diselidiki kan? Aku yakin aku akan mendapatkan buktinya. Telepon aku. Kita berpindah ke sekolah. Dalam hati Lin Chao, untuk mengajukan kasus, aku memerlukan setidaknya bukti paling dasar. Sun Chengkong mengatakan bahwa grup Wang mungkin memiliki beberapa masalah keuangan baru-baru ini dan sangat membutuhkan banyak dana. Pembunuh itu menculik demi uang, batu kristal. Sedangkan Lei Hu dan si pembunuh jelas saling mengenal, yang setara dengan si kelompok Wang dan si pembunuh. Gak mungkin itu kebetulan. Aku ingat bahwa malam ketika si pembunuh membajak sekolah, Wang Tianhou meminta cuti. Orang ini pasti punya mata-mata. Saat di kelas, Lin Chao melihat Tianhou belum datang. Kenapa dia belum datang? Biasanya, dia suka datang pagi untuk menyombongkan diri. Ahau juga sangat terlambat hari ini. Seorang murid berkata, "Kenapa nggak ada seorang pun di kelas?" Seorang menjawab, "Apa kau nggak tahu? Tianhou dan Ahau sedang berantem. Semua orang pergi untuk melihatnya. Dan aku juga akan pergi." Hah? Benarkah? Iya, makanya. Ayo pergi. Mereka di taman bermain barat. Di sini, Tianhou sedang berkelahi dengan Ahau. Ayo, pukul dia. Saat berantem, Tianhou terkena pukulan Ahau. Ahau berkata, "Aku menang." Tianhou, mulai sekarang jangan ganggu Lin Chao. Sesuai kesepakatan. Siapa bilang kau menang? Aku belum mengerahkan kekuatan apapun. Tadi kau bilang, siapa yang jatuh duluan akan kalah. Hah? Apa kau bercanda? Apa kau mencoba hanya dengan perkataan? Tianhou terus menyerang Ahau. Ahau berhasil menghindar. Tapi saat mundur, Ahau didorong oleh seseorang. Karena didorong, otomatis badannya mencondong ke depan. Oleh karena itu, Ahau langsung terkena pukulan Tianhou. Tianhou berkata, "Katakan, aku udah lama terbangun. Kau nggak bisa mengalahkanku. Akulah yang terkuat di seluruh sekolah." "Lu Ahau, udah aku bilang, jangan berjalan terlalu dekat dengan Lin Chao. Aku telah memberimu kesepakatan. Dan kau masih membelanya. Dia itu hanya sampah." Bacot, penyu hijau. Pukulan Ahau berhasil ditahan Tianhou. "Ahau, kau selesai." Dalam hati Tianhou, aku telah berlatih gerakan ini untuk mematahkan tulang dan otot. Cedera ini gak dapat disembuhkan. Lu Hao, jalan spiritualmu sudah berakhir. Gunakan kursi roda selama sisa hidupmu. Sebelum serangan itu mengenai Ahau, Lin Chao sudah datang dan menendang Tianhou. Dasar penyu hijau sialan. Tianhou pun terpental jauh. Lin Chao, Ahau, kenapa kau gak melawan penyu hijau? Apa kau pikir kau lebih rendah darinya? Lin Chao, apa kau gak lelah?
dengan kehidupan buang air kecil bersamamu tiap hari sepulang sekolah. Ya udah, sekarang selesaikan masalah sekaligus. Oke. Ahau, jadi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Itu terlihat agak merepotkan. Kepala penyu hijau berwarna merah. Lin Chao, Lu Chao. Para murid lain yang melihat itu kaget. Lin Chao menendang Tianhou sejauh ini. Bukankah Tianhou yang terkuat di sekolah? Tapi kan itu serangan diam-diam. Emang siapa Lin Chao? Aku belum pernah mendengar namanya. Tapi ditendang oleh orang biasa. Wang Tianhou, cukup memalukan. Fist pump. Lin Chao, ahau. Hei, dia datang. Penyu hijau masih marah. Apa rencanamu? Apalagi yang bisa kulakukan? Apa kau ingin berlutut begitu aja? Dua orang murid berkata, kami akan membantumu. Ahau berkata, kau barusan menendangnya dengan kuat. Bagaimana kau bisa melakukannya? Ajari aku. Lin Chao berkata, ini sangat sulit. Kau harus berkonsentrasi dulu. Dan bayangkan penyu hijau itu. Lalu makanlah 5 kali dan minum 6 kali. Tuangkan semua amarahmu ke kakimu. Terus kabur. Hah? Lin Chao berkata, Tianhou brengsek. Apa kau punya kemampuan untuk mengejarku? Lin Chao, akan kubereskan kau hari ini. Lin Chao dikejar oleh Tianhou. Dan dua orang murid tadi menahan Ahau. Lu Chao, lawanmu saat ini adalah kami. Wang Tianhao terus-terusan mengejar Lin Chao keliling sekolah. Berhenti! Anak ini benar-benar bisa lari. Lalu Tianhou pun sampai di atas genteng. Di mana dia? Lin Chao berkata, hanya ada kita berdua di sini. Tianhou, apa itu kau yang mencuri jadwal sekolah? Keluarga Wangmu berkolusi dengan si pembunuh dan menyuruh Lehu untuk membunuh mereka. Aku tahu semuanya. Tianhou kaget. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan diri. Kalau enggak, aku akan melaporkannya ke Departemen Pengawasan Asosiasi. Ketika mereka memeriksa, itu enggak akan mudah untukmu. Tianhou berkata, aku enggak menyangka kau mengetahuinya. Hei Lin Chao, aku mengakui sebagai orang biasa kau cukup pintar. Rencanaku udah bersih seperti air. Bagaimana kau bisa mencurigaiku? Itu benar. Mencuri jadwal untuk menjauhkan si pembunuh dari patroli sionik adalah ide ayahku. Tapi sayang sekali, para pembunuh itu sangat buruk. Kalau enggak, kita udah bisa menghasilkan banyak uang. Tahun lalu, aku nggak sengaja menemukan kunci kantor pengajar. Jadi aku mengawasinya. Aku nggak berharap itu akan sangat berguna. Bukan hanya itu, kau benar-benar bahkan menghubungi teman sekelasmu untuk tanding. Jangan merasa bersalah. Aku dapat menggunakannya untuk membuktikan bahwa kau gak sepenuhnya sia-sia. Pikirkan tentang itu. Cepat atau lambat, aku akan menjadi sionik. Ketika kau keluar dan mengatakan, superhero Wang Tianhou adalah teman sekelasku. Dengan adanya teman sekelas sepertiku, hidupmu akan jauh lebih lancar di masa depan. Jadi sekarang, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Oh iya, apa kau tahu kenapa aku mengakui hal ini padamu? Karena selanjutnya, aku akan memukulmu sampai lumpuh. Dan sampai kau gak bisa menjaga dirimu sendiri. Lalu ku masukkan kuncinya ke dalam sakumu. Dengan begitu, kaulah yang berkolusi dengan si pembunuh. Lin Chao membalas, awalnya aku ingin menggigitmu dan membiarkanmu menjadi orang baik setelahnya. Lupakan aja. Sepertinya itu gak akan berhasil karena kau sangat menjijikan. Lin Chao menggunakan Shadow Walk full power. Hah, aku tahu aku gak akan membiarkanmu hari ini. Dan aku akan bertarung sekuat tenaga. Apa gak masalah? Tenang aja, akan ku selesaikan ini dengan cepat. Tianhou menyerang Lin Chao. Tapi Lin Chao berhasil menghindari serangan pertama. Lin Chao berkata, ini semua karenamu bajingan. Tianhou melancarkan serangannya yang kedua. Tetapi Lin Chao berhasil menghindarinya lagi. Dalam hati Tianhou, cepat sekali. Lin Chao berkata, orang sepertimu yang menjadi sionisist adalah alasannya kenapa asosiasi sionik menjadi rusak seperti sekarang ini. Seorang bajingan, tetaplah bajingan sedari lahir. Kau akan tamat hari ini Tianhou. Tianhou berkata, kenapa kau bisa begini? Kau itu sampah. Bagaimana kau bisa secepat ini? Pukulan ini adalah untuk kesombonganmu. Tianhou gak bisa menghindar dan langsung terkena pukulan dari Lin Chao. Pukulan ini untukmu yang suka merendahkan orang. Ah, dasar. Apa cuma pukulanmu yang keras? Berhenti berlarian. Lin Chao melanjutkan, tendangan ini karena kau jahat kepada Ahau. Tianhou terus-terusan dihajar oleh Lin Chao. Bangsat, akan kubunuh kau. Aku ini yang terkuat. Aku gak mungkin kalah dari pecundang sepertimu. Lin Chao terus melanjutkan, yang terakhir, ini semua untuk guru dan murid SMA Kota Wen. Dan semua orang yang terbunuh karenamu. Lin Chao menghajar Tianhou sampai ke tembok. Tulang belakang Tianhou pun hancur. Kakiku gak bisa bergerak. Lin Chao berkata, itu adalah fraktur vertebra. Luka itu gak bisa disembuhkan. Dan meskipun kau bisa jalan lagi, jalanmu sebagai seorang sionisist telah berakhir. Gak, bajingan. Aku ingin ayahku, pamanku, semuanya untuk membunuhmu dan semua keluargamu. Hancurkan berkeping-keping.
lakukan aja jika kau mampu. Lin Chao, akan kubunuh kau. Lin Chao berkata, semua tindakanmu sudah aku rekam. Wang Tianhao, Wang Group, Lei Huang, kalian semua gak akan bisa kabur sekarang. Lin Chao memberikan bukti itu kepada Shili. Kita berpindah ke Ahau. Ahau mengalahkan 2 orang itu. Menakjubkan, dia menang meskipun 2 lawan 1. Kita berpindah ke 2 minggu kemudian. Shili berkata, Wang Group udah selesai. Karena videomu, kami mampu menginvestigasi dengan perintah untuk menembus lubang finansial. Mereka bekerja sama dengan geng penyerang dan terlibat banyak kriminal kejahatan. Teman sekelasmu Wang Tianhao dikirim ke pusat penahanan juvenil. Setengah badan ke bawahnya lumpuh, membuatnya mustahil untuk berlatih lagi. Dan untuk Lei Hu, dia nggak ada koneksi secara langsung dengan aktivitas grup. Jadi dia nggak akan dihukum. Lin Chao membalas, tapi dia membunuh seseorang. Dia membunuh seorang penyerang. Dan hal itu gak berada dalam tugasnya. Shili berkata, jangan khawatir, Lei Hu gak akan mengancammu karena kau musuh dari keluarga Wang. Kami menjamin hal itu. Baiklah kalau gitu. Shili melanjutkan, selain itu, sesuai keinginanmu, kami belum mengungkapkan informasi apapun darimu. Dan kami akan memberikan imbalan yang setimpal. Lagi pula, kasus ini udah selesai. Guru, orang tua itu berkata, Lin Chao ya, orang yang menarik. Shili berkata, sepertinya dia nggak tertarik untuk bergabung dengan asosiasi. Orang tua itu membalas, nggak perlu terburu-buru. Untuk anak seusiamu, kemungkinan masih ada. Beri aja dia waktu. Sebentar lagi, dia akan mengikuti ujian masuk di perguruan tinggi. Seorang guru berkata, hari ini hasilnya akan segera keluar. Yang kita lakukan di bulan sebelumnya, itu untuk mengecek dan mengetes tubuh psionik kandidatnya. Jika ingin ikut ujian psionik, kalian wajib untuk mengikuti kualifikasi. Seseorang berkata, Lin Chao, kau masih sempat belajar matematika sekarang. Orang yang harus kalian takutkan adalah Lin Chao. Orang yang paling gak suka ujian adalah dia. Aku sangat iri padanya. Murid lain berkata, benar. Apa yang bisa dia lakukan? Sebelumnya, dia melarikan diri. Bertahun-tahun belajar, itu semua sia-sia. Lalu seorang guru mengumumkan, tahun ketiga kelas 2. Tahun ketiga kelas 2, mereka yang mengikuti dan mendapatkan kualifikasi pada tes psionik yang pertama adalah Li Chiahao dan Lin Chao. Silahkan pergi ke samping barat lapangan basket. Mereka berdua pun pergi. Murid lain gak percaya. Bagaimana bisa? Dia pasti curang dalam ujian. Kenapa orang ini sangat beruntung? Lin Chao mendapatkan poin lagi. Saat sampai di lapangan basket, ada 3 orang lainnya. Ahau berkata, wah, ada 5 orang yang lolos tahun ini. Lin Chao bertanya, apa itu banyak? Ahau menjawab, untuk sekolahan kita yang mana tier 3, 5 orang itu banyak. Tahun lalu, hanya ada 1 atau 2 orang yang lolos. Mereka semua berpengetahuan luas. Ahau, kenapa kau tahu banyak soal itu? Selain Lin Chao dan Ahau, ada 3 orang lain yang lolos. Yang pertama adalah Chen Taoqi, tahun ketiga kelas 4. Dia adalah jenius sejak sekolah dasar dan punya kekuatan yang hebat. Dia punya potensi. Dia sama terkenalnya seperti Wang Tianhao. Tapi dia berpikiran sederhana. Yang kedua ada Ruan Lushi, tahun ketiga kelas 1. Dia selalu ranking 1 di setiap ujian pada setiap kelas. Dia seorang jenius, nggak gampang bosan dan sangat pandai. Orang ketiga adalah Lin Che, tahun ketiga kelas 5. Dia relatif terhormat, seorang inventor, suka melakukan penelitian dan atribut teknologi pada rumah teknologi. Chen Taoqi berkata, Lu Chiahao, kau beneran lulus tes. Selamat. Terus siapa itu? Apa itu teman sekelasmu? Lin Chao menyapa. Halo, namaku Lin Chao. Aku juga dari kelas 2. Dalam hati Lin Chao, yang paling gak dikenal adalah aku. Seseorang berkata, aneh, guru menyuruh kita kumpul di sini, tapi mereka sendiri belum datang. Lalu tiba-tiba ada suara hembusan angin yang kuat dan suara besi. Terus ada seekor kucing. Hah? Kucing? Lalu seseorang berambut putih muncul dan berkata, apa ini kalian semua kandidat yang lolos tahun ini? Mereka berlima kaget. Orang itu melanjutkan, kalian harus dicekik. Wuwu, sekarang. Dalam hati Lin Chao, energi spirit. Ini bukan kucing biasa. Ini makhluk spirit. Kucing itu mulai menyerang seorang Sionisist. Apa dia juga penyerang? Apa yang kau lakukan balik ke sini lagi? Lin Chao mengambil HP-nya. Orang itu berkata, dilarang untuk melapor. Lalu orang itu mengeluarkan senjata dari tangannya. Orang itu menyerang Lin Chao dengan senjatanya. Tapi Lin Chao berhasil menghindar. Takkan kubiarkan orang ini semena-mena. Saat melihat sistem memberitahu kalau poin gak memadai. Dibutuhkan 10.000 poin untuk mengaktifkan menangkap. Karena dideteksi kalau vitalitas musuh jauh melebihi host. Poin saat ini 1132. Hah? Dia di level yang sama seperti Lei Hu. Mustahil untuk bisa memenangkan pertarungan. Lin Chao berteriak, Ahau, bantu aku untuk mengulur waktu. Hah? Oke. Ahau berkata, hei,
Kalian bertiga berpencarlah dan keluarkan handphone untuk melaporkan ini. Orang itu berkata, ini melanggar aturan. Kalian gak akan kubiarkan memanggil siapapun. Orang itu mulai menghajar para murid satu persatu. Ruan Lucy dikejar oleh kucing itu. Tolong aku. Lalu Ling Xiao dengan sekejap langsung menendang kucing itu. Orang itu berkata, oh, kecepatanmu boleh juga. Bergantung pada satu orang untuk mengalahkan Wu Wu. Sayangnya itu mustahil. Wu Wu itu kucingnya ya, namanya Wu Wu. Kucing itu mulai mengejar Lin Xiao. Dalam hati Lin Xiao, kucing ini gak lambat sama sekali. Untuk sekarang, aku hanya punya kemampuan untuk kabur dan gak punya kemampuan untuk menyerang. Akan gawat jika aku tertangkap. Aku mampu untuk kabur sendirian. Tapi ahau, sial, lawan aja. Lin Xiao pun berbalik. Pertama, hindari kucing ini, lalu kendalikan untuk menyerang orang itu. Hanya ini satu-satunya harapan menang. Orang itu berkata, hei, Wu Wu, berhenti, jangan lakukan. Murid, nyingkirlah. Saat Wu Wu menyerang, Lin Xiao membiarkannya dan menangkap tangan kucing itu. Sistem memberitahukan untuk menggunakan skill menangkap pada kucing ini membutuhkan 1000 poin. Hah? 1000 poin hanya untuk kucing? Lalu Lin Xiao pun menggigit kucing itu. Ini dia, dapat. Butuh 5 detik lagi untuk mengontrolnya. Lalu kucing itu bertransformasi menjadi lebih ganas. Apa itu? Wu Wu, stop. Wu Wu pun jadi kecil lagi. Nyau. Para murid, tolong berhenti. Sebenarnya aku hanya ingin menyapa dan mengetes kemampuan kalian, tapi malah jadi kacau. Maafkan aku para murid. Lalu datang seorang guru dan dia berkata, hahaha, perkenalkan, ini seniormu, Ku Yun Xiao. Dia kembali khusus untuk melatih kalian semua. Itu beneran senior Ku Yun Xiao. Harusnya aku tahu dari awal. Hah? Ku Yun Xiao? Siapa? Woi goblok. Dia adalah sionis terbaik yang dihasilkan sekolah ini. Saat ini, dia menjadi pemimpin dari Nine Major, tim investigasi pembunuh, dan di distrik asosiasi manajemen bagian timur. Dia seorang sionis bintang 5. Dia sendirian mampu membasmi geng penyerang, yang mana mereka ada 60 anggota lebih. Dia juga mengejar para penyerang ribuan mil, dan 2 tahun yang lalu, dia menangkap penyerang Mustang. Dia telah menyelesaikan kasus gak terhitung jumlahnya. Hampir semuanya mampu diselesaikan. Intinya, dia seorang pemburu penyerang. Dan juga dia tampan. Trik unik miliknya, bersama kekuatan spiritual, tinggi 10 meter, dengan pena pengambil jiwa di tangan kanannya, dan buku hidup dan mati di tangan kirinya. Itu sangat keren. Bahkan dia sangat tampan. Dia dijuluki sebagai Jade Face Judge. Dia adalah senior Ku Yun Xiao, kebanggaan distrik timur, kebanggaan kota Wen, kebanggaan manusia. Oh, Jade Face Judge, aku tahu itu. Seniorku berkata, tenanglah, perlakukan aja aku seperti senior pada biasanya. Kalian berlima telah lulus dari kualifikasi, yang mana sebenarnya kalian yang terbaik dalam sejarah sekolah. Itulah kenapa kepala sekolah memintaku untuk menuntun kalian. Babak kedua ujian sionik dimulai setengah bulan lagi. Apa kalian percaya diri? Iya senior. Kalian semua penuh dengan semangat. Generasi sekarang sungguh gak bisa diremehkan. Miau. Oh, Wu Wu sepertinya menyukaimu. Ya udah, ayo kembali ke kelas. Jumlah hari sebelum ujian 15. Di kelas, seniorku berkata, beberapa dari kalian mungkin udah tahu unit I atau unit 1. Seharusnya aku memberitahu terlebih dahulu tentang dasar teori sionik. Menurut sionisist, klasifikasi paling populer dalam energi sionik adalah dengan sistem bintang berdasarkan penggunaan energi sionik. 7 nama ya diantaranya. Ada bintang 1, Absorption, The Awakening. Bintang kedua, Motion. Bintang ketiga, Materialize. Bintang keempat, Changing Shape. Bintang kelima, Transformation. Bintang keenam, Hybrid. Dan bintang ketujuh, Spirituality. Ahau berkata, transformasi judge milik senior adalah teknik bintang 5. Bintang 5 pada umur 25 sepertinya nggak banyak di asosiasi yang bisa mengalahkanmu. Udah kuduga, senior emang hebat. Seniorku berkata, sebenarnya melihat kekuatan orang dari teknik mereka tidaklah benar. Seperti yang ku bilang sebelumnya, perbedaan level bintang kebanyakan hanya untuk membedakan sebuah teknik. Kalian ingat Lei Hu, salah satu dari 9 pemimpin grup. Teknik miliknya, Lightning Fist, sebenarnya itu hanyalah teknik antara bintang 2 dan bintang 3. Namun, karena Lei Hu telah mencapai puncak dari kultivasinya, dia bisa menggunakan teknik itu untuk membelah daratan hanya dengan satu telapak tangan. Jika teknik itu dibandingkan dengan transformasi milikku, aku nggak mampu mengalahkannya. Menurut teori sionik, sebenarnya dia hanya sampai pada bintang 3. Namun asosiasi dan publik mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan bintang 5. Jangan jadikan sistem bintang sebagai patokan. Cari cara paling nyaman menggunakan kemampuan spiritual kalian dan kuasai hal itu. Atau bahkan ciptakan teknik milikmu sendiri. Itulah hal terpenting. Oh, jadi gitu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.